just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Halo, perkenalkan nama saya Renzo Fantoli dari kelas C semester 5, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas yang dilakukan pada ruas jalan terusan Timur Raya, Mawilbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang berlokasi di depan Pertamina. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 sheet. Yang pertama, sheet lokasi, geometrik, lalu lintas, kecepatan, tembakan samping, formulir jalan luar kota 1, formulir jalan luar kota 2, dan level of service. Nah, yang pertama pada sheet lokasi. Untuk alasan kelompok kami untuk mengambil data di lokasi jalan terusan Timur Raya, Mawilbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di depan Pertamina, Mawilbaki, karena yang pertama, jalan ini merupakan jalan luar kota yang berlokasi di Mawilbaki dan merupakan jalan nasional. Kedua, karena lokasi tersebut berdekatan dengan pos dinas perhubungan yang merupakan tempat persinggahan kendaraan-kendaraan besar yang berpotensi menyebabkan kemacetan, sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data yang dimulai dari pukul 6 pagi sampai 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah, dilanjutkan pada pukul 11 siang sampai 1 siang, dan dilanjutkan pada pukul 4 sore sampai jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah, dengan interval pengambilan datanya tiap 15 menit. Berikut ini adalah kondisi existing di lapangan dengan tipe alignment datar dengan pos panjang segmen 200 meter dan pos titik kami berada di tengah. Selanjutnya ada anggota-anggota beserta tugasnya masing-masing. Saya Prince Uli sebagai ketua yang bertugas menghitung arus lalu lintas dari arah Mawilbaki ke arah Kupang. Selanjutnya kami masuk pada sheet geometrik. Di sini data masukan yang kami masukkan yaitu data umum dan data geometrik jalan. Ada tanggal, yaitu tanggal pengambilan data atau tanggal survei yang kami lakukan pada tanggal 15 November tahun 2024 pada pukul 6 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia bagian tengah, dengan status jalan yaitu jalan nasional dengan nama Jalan Terusan Timur Raya, Mawilbaki, Kecamatan Kupang, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Segmen antara itu Mawilbaki dan Tanah Merah dengan tipe jalan 2/2 TT atau 2 lajur arah tak terbagi dengan kelas jalan kelas 1 dan fungsi jalan arteri primer. Selanjutnya penampang membentang jalan. Bisa dilihat pada layar dengan parameter sebagai berikut. Untuk sisi A dan sisi B, lebar jalur efektif yaitu pada sisi A 3 meter, sisi B 3 meter dengan total 6 meter dan rata-rata 3 meter. Dengan lebar bahu efektif dengan sisi A 1,5 meter, sisi B 1,5 meter dan total 3 meter serta rata-ratanya adalah 1,5 meter. Selanjutnya kita masuk pada sheet lalu lintas. Pada sheet lalu lintas kami melakukan survei pengambilan data menggunakan dua metode, yaitu metode manual dan metode semi manual. Yaitu metode manual kami mencatat jumlah kendaraan secara manual pada alat tulis
pada form survei yang telah kami siapkan, dan secara semi manual kami menggunakan alat bantu traffic counter pada smartphone. Selanjutnya, kami melakukan survei pada dua arah, yaitu arah 1 arah 0 Baki ke arah Kupang, dan arah 2 arah Kupang ke arah 0 Baki. Selanjutnya, ada periode pengamatan. Periode pengamatan yang kami lakukan dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 8 pagi, dilanjutkan pada pukul 11 pagi, 11 siang sampai pukul 1 siang, dan dilanjutkan lagi pada pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, dengan panjang penggal jalan yaitu 50 meter, serta adalah golongan kendaraan. Di sini golongan kendaraan ada golongan kendaraan 1 sampai golongan kendaraan 8. Nah, di sini golongan kendaraan 1 yaitu sepeda motor, kendaraan roda 3, golongan kendaraan 2 sedan, jeep, station wagon, golongan kendaraan 3 angkutan penumpang sedang atau bemo, golongan kendaraan 4 pick up, mikrotruk, dan lain, golongan kendaraan 5A bus kecil, 5B bus besar, 6A truk ringan 2 sumbu, 6B truk sedang 2 sumbu, 7A truk 3 sumbu, 7B truk bandengan, 7C truk semi trailer, dan golongan kendaraan nomor 8 yaitu kendaraan tak bermotor seperti sepeda. Selanjutnya, kami menghitung total kendaraan per 15 menit dari data-data yang telah kami peroleh di lapangan. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari lapangan yang telah kami survei. Nah, total kendaraan per 15 menit, kami menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan dari golongan kendaraan nomor 1 sampai golongan kendaraan nomor 8 untuk interval waktu 15 menit. Bisa di copy ke bawah. Untuk arah 2 juga sama, total kendaraan 15 menit. Menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan golongan kendaraan 1 sampai golongan kendaraan 8 menggunakan fungsi sum. Selanjutnya, kami membuat grafik. Nah, di sini ada grafik. Dari pengamatan kami, terjadi jam puncak pada pukul 4 sore sampai 6 sore, sehingga kami membuat grafik arus lalu lintas arah 1 dengan satuan kendaraan per menit. Nah, di sini diperoleh dari, kami langsung link saja dari total kendaraan per 15 menit. Nah, bisa dilihat pada arah 1 terjadi peningkatan kendaraan paling banyak dengan jumlah kendaraan per 15 menit yaitu 369 untuk arah 1. Bisa dilihat pada grafik pada pukul 17.00 sampai 17:15 menit untuk arah 1. Selanjutnya untuk arah 2 juga sama seperti arah 1, kami mengambil datanya dari sheet, dari sales pukul 16 sampai pukul 18. Bisa dilihat. Nah, kami melihat di sini diperoleh arus lalu lintas arah 2 satuan kendaraan per menit paling banyak terjadi pada pukul 17.15 sampai pukul 18.00, yaitu 282 kendaraan per menit. Bisa dilihat pada grafik paling tinggi di sebelah sini. Selanjutnya, kami menghitung total lalu lintas 2 arah. Di sini total lalu lintas 2 arah kami menggunakan periode pengamatan juga yang sama dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Di sini ada total arah 1 dengan satuan kendaraan per jam dan total arah 2 kendaraan per jam. Nah, karena di sini satuan kendaraan per jam, sedangkan di sini masih dalam interval 15 menit, maka kami mencari total kendaraan per jam untuk arah 1 menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan 4 interval 15 menit, sehingga kami mendapatkan 715 kendaraan per jam. Bisa dilihat di sini. Untuk interval 15 menit sebanyak 4 kali kami menjumlahkannya. Untuk yang lain bisa di copy
Untuk arah 2 juga sama, kami menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan total kendaraan per 15 menit untuk mendapatkan total kendaraan per jam pada arah 2. Bisa dilihat untuk mendapatkan total kendaraan per jam atau per 1 jam. Bisa di copy ke bawah. Nah, selanjutnya kami menjumlahkan arah 1 dan arah 2. Nah, arah 1 dan arah 2 kami menggunakan fungsi sum atau menjumlahkan secara manual. Untuk total arah 1 dan arah 2 dengan satuan kendaraan per jam. Hasilnya bisa di copy ke bawah. Sama juga untuk pukul 11 siang sampai jam 1 siang, dan sama juga untuk pukul 4 sore sampai 6 sore. Nah, cara pengerjaannya sama saja. Nah, di sini kami menggunakan fungsi max untuk mengetahui pada pukul berapa kendaraan mengalami peningkatan pada ruas jalan tersebut atau mengalami kemacetan. Nah, kami menggunakan fungsi max untuk mencari tahu pada pukul berapa. Nah, di sini kami menggunakan fungsi max untuk mendapatkan total kendaraan per jam yaitu 2369 yang terjadi pada interval waktu 16.30 sampai 17.30. Bisa dilihat diperoleh dari 16.30 sampai 17.30. Nah, maka dari itu kami telah mendapatkan jam puncak pada arus lalu lintas tersebut, yaitu dari pukul 16.30 sampai 17.30. Kami memberi tanda warna kuning. Selanjutnya kami menghitung kebutuhan untuk menghitung arus lalu lintas ski. Nah, di sini ada mobil penumpang, kendaraan sedang, bus besar, truk besar, sepeda motor untuk arah 1 bagi ke arah Kupang. Nah, mobil penumpang diperoleh dari penjumlahan pada jam puncak untuk golongan kendaraan nomor 2 sampai nomor 4. Sama dengan sum kami menjumlahkan golongan kendaraan nomor 2 sampai nomor 4 pada jam puncak. Nah, selanjutnya untuk kendaraan sedang. Kendaraan sedang sendiri merupakan golongan kendaraan kelas 5A. Kami menjumlahkan pada jam puncak sama dengan sum buka kurung golongan kendaraan 5A untuk arah 1 7. Selanjutnya untuk bus besar dengan satuan kendaraan per jam, kami menjumlahkan golongan kendaraan dari kendaraan nomor 5B sampai 6B sama dengan sum kurung dari kendaraan 5B sampai 6B. Untuk kendaraan TB atau truk besar, kami menjumlahkan dari golongan kendaraan 7A sampai 7C sama dengan sum dari 7A sampai 7C pada jam puncak. Selanjutnya, golongan kendaraan sepeda motor diambil dari golongan kendaraan nomor 1 pada jam puncak. Sama dengan sum pada jam puncak arah 1. Sepeda motor nomor 1. Bentar. Nah, di sini diperoleh sebagai berikut 902. Nah, bisa dilihat untuk arah 1 untuk setiap golongan kendaraan. Nah, total arah 1 kendaraan per jam kami menjumlahkan mobil penumpang, kendaraan sedang, bus besar, truk besar, sepeda motor. Diperoleh 1411. Untuk arah 2 juga sama, kami melakukan hal yang sama, maka saya langsung skip
ke jumlah arah 1 dan arah 2. Nah, jumlah arah 1 dan arah 2 diperoleh dari penjumlahan total arah 1 dan total arah 2. Diperoleh 2399. Selanjutnya, saya akan membuat grafik untuk arus lalu lintas dua arah. Nah, di sini dengan periode waktu dari pukul 4 sore sampai 6 sore. Dengan Q diperoleh dari jumlah antara arah 1 dan arah 2 pada pukul 4 sore sampai 6 sore. Yaitu penjumlahan dari arah 1 dan arah 2. Enter. Nah, di sini kami tinggal copy saja di bawah pada nulisan. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya untuk arus lalu lintas dua arah kendaraan per menit pada jam paling tinggi atau terjadi kemacetan pada pukul 16.00 sampai 16.15. Selanjutnya, kami masuk pada sheet kecepatan. Di sini, kami mengukur kecepatan menggunakan alat bantu stopwatch untuk mengukur kecepatan dari setiap golongan kendaraan. Nah, di sini kami mengukur kecepatan membaginya dalam dua arah. Untuk arah 2 Kupang ke arah Malbaki dan arah yang ke 1 arah Malbaki ke arah Kupang. Nah, di sini ada periode pengamatan. Mohon maaf, di sini ada panjang penggal jalan 50 meter. Di sini 50 meter, Kak. Karena perkiraan kecepatan rata-rata arus lalu lintas yaitu 55 km per jam diperoleh dari kami melakukan percobaan menggunakan sepeda motor yang kami kendarai. Nah, sepeda motor tersebut menunjukkan speedometer dengan kecepatan 55 km per jam. Maka panjang penggal jalan yang kami gunakan yaitu 50 meter sesuai pedoman dari bahan ALDA dengan arus lalu lintas kilometer per jam dengan interval 40 sampai 65 km per jam, maka panjang penggal jalan yang diambil adalah 50 meter. Selanjutnya, periode pengamatan juga sama dari 6 pagi sampai 6 sore. Nah, di sini ada sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Sepeda motor merupakan golongan kendaraan nomor 1, sedangkan mobil penumpang merupakan golongan kendaraan 2 sampai 4, dan kendaraan sedang merupakan golongan kendaraan 5A sampai 7C. Di sini kami mengukur kecepatan mengambil 10 sampel saja untuk keperluan analisis. Nah, ada 10 sampel dari setiap golongan kendaraan. Nah, selanjutnya ini adalah data hasil survei kami di lapangan dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Ini adalah data-data untuk arah 1, arah 2. Selanjutnya, kami menghitung rata-rata. Rata-rata kami menghitung menggunakan fungsi average untuk mendapatkan rata-rata dari 10 sampel kendaraan. Bisa dilihat. Nah, hasilnya kami bisa copy langsung ke bawah. Selanjutnya SMS. SMS sendiri merupakan space mean speed, yaitu satuan jarak dibagi waktu. Nah, di sini jaraknya 50 meter dibagi waktunya detik. Nah, untuk interval 6 pagi sampai 6:15 menit, kami mendapatkan SMS 15 meter per detik. 15,39 meter per detik. Nah, diperoleh dari 50 dibagi waktu rata-rata, yaitu 3,25. Diperoleh 15,39 meter per second. Bisa di copy ke bawah. Untuk dari pengamatan ini juga sama, bisa di copy dari. Selanjutnya, untuk mobil penumpang, rata-rata yang kami peroleh yaitu 3,48 yang didapat dari rata-rata 10 sampel kendaraan menggunakan fungsi average. Di sini space mean speed dengan 1 meter per second kami mendapatkan 14,38 meter per second, yaitu diperoleh dari 50 meter dibagi 3,28 detik. Bisa dilihat diperoleh 14,38 meter per second. Bisa di copy saja ke bawah. Selanjutnya untuk kendaraan sedang.
Berikut ini adalah rata-ratanya dengan waktu rata-rata setiap sampelnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat 3,22 detik dan seterusnya. Nah, untuk SMS sendiri, kami membaginya dalam jarak dibagi waktu, yaitu jarak 50 meter dibagi waktu 3,22 detik, diperoleh 15,53 meter per detik. Jadi lihat 50 dibagi waktunya 3,22 detik, diperoleh 15,53. Selanjutnya kami menghitung waktu rata-rata. Waktu rata-rata adalah rata-rata dari setiap golongan kendaraan. Di sini rata-rata dari sepeda motor, mobil penumpang, sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Bisa di-copy ke bawah. Selanjutnya, kami mengkonversikannya dalam satuan meter per sekon dengan jarak dibagi waktu, yaitu 50 meter dibagi 3,32 detik, diperoleh 15,08 meter per detik. Bisa dilihat. 50 dibagi 3,32 meter per detik. Bisa di-copy ke bawah. Selanjutnya, kami menghitung SMS dengan satuan kilometer per jam. Nah, bagaimana mengkonversinya? Kami mengkalikannya dari SMS dengan satuan meter per detik, kami kali dengan 3600 dibagi 1000 untuk mendapatkan satuan kilometer per jam. Yaitu SMS dengan satuan meter per sekon dikali 3600 bagi 1000. Didapatkan hasil 54,29 km per jam. Hasilnya bisa di-copy ke bawah, sama. Nah, selanjutnya kami menghitung SMS dari tiap golongan kendaraan, yaitu SMS sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang dengan satuan kilometer per jam. Nah, konversinya kami dikalikan dengan 3600 dibagi 1000, yaitu SMS dengan satuan meter per sekon dikali 3600 bagi 1000. Bisa dilihat SMS dari sepeda motor dikali dengan 3600 bagi 1000. Mendapatkan hasil untuk SMS sepeda motor 55,42 km per jam. Bisa di copy ke bawah. Selanjutnya SMS untuk mobil penumpang juga sama dengan dikonversinya dengan SMS dari mobil penumpang 14,38 dikali dengan 3600 dibagi 1000 untuk mendapatkan satuan kilometer per jam. Diperoleh 51,75 km per jam. Bisa di-copy ke bawah. Untuk SMS kendaraan sedang juga sama. Kami mengkonversikannya ke dalam kilometer per jam dengan cara SMS dari kendaraan sedang satuan meter per sekon dikali dengan 3600 dibagi 1000. Hasilnya 55,90 km per jam. Bisa di-copy ke bawah. Hasilnya bisa dilihat pada layar. Nah, di sini saya memberi warna kuning untuk jam puncak yang terjadi pada arus lalu lintas yang sebelumnya telah kami hitung. Bisa dilihat. Nah, karena untuk arah 1 juga sama dengan arah 2, maka hasilnya saya skip untuk perhitungan selanjutnya. Nah, perhitungan selanjutnya saya menghitung fluktuasi kecepatan jam puncak. Nah, di sini bisa dilihat waktu yang saya ambil hanya pada jam puncak, yaitu dari pukul 16.30 sampai pukul 17.30. Ada sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Nah, kami mencari rata-rata dari sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang, yaitu menggunakan rumus SMS dari arah 1 untuk jam puncaknya, yaitu 41,67 ditambah dengan SMS sepeda motor pada arah 2 dengan satuan kilometer per jam dibagi 2 untuk memperoleh rata-rata. Nah, di sini diperoleh rata-ratanya adalah 41,92 km per jam.
Di sini mobil penumpang. Nah, maaf bisa di copy saja ke bawah. Selanjutnya mobil penumpang. Mobil penumpang kami mencari rata-rata juga, yaitu pada jam puncak arah 1 dan arah 2 untuk SMS mobil penumpang dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan 2 mendapatkan rata-rata. Bisa di copy ke bawah karena sama. Untuk kendaraan sedang juga sama, kami mencari rata-rata, yaitu penjumlahan dari jam puncak untuk arah 1 dan arah 2 dengan SMS kendaraan sedang dari arah 1 ditambah dengan arah 2 dibagi dengan 2, kami mendapatkan rata-ratanya 39,49. Bisa di copy ke bawah. Selanjutnya kami akan membuat grafik atau diagram fluktuasi kecepatan dan puncak. Bisa dilihat di sini, fluktuasi kecepatan dan puncak terjadi pada pukul 16.45 untuk sepeda motor. Bisa dilihat ini paling tinggi untuk sepeda motor, dan di sini juga untuk pukul 17.15 sampai 17.30, yaitu 47,29. Nah, bagaimana cara membuat grafik tersebut? Yaitu dengan klik insert, pilih ini untuk insert kolom or bar chart, kita pilih 2 di kolom, selanjutnya kita akan lihat sini. Nah, klik kanan pada mouse Anda, select data, add. Nah, di sini series name saya masukkan untuk sepeda motor. Nah, series value-nya yaitu untuk sepeda motor juga blok dari 41 sampai 47. Oke, kita add lagi untuk mobil penumpang. Syaratnya series value bisa blok dari 34 sampai 42. Selanjutnya add lagi untuk kendaraan sedang, series name kendaraan sedang, series value bisa di blok saja dari 39 sampai 35. Dan oke. Nah, di sini untuk horizontal kita bisa edit, axis level range kita masukkan waktunya. Oke. Bisa dilihat untuk sepeda motor berwarna biru, mobil penumpang berwarna orange, dan kendaraan sedang berwarna abu-abu. Selanjutnya kami masuk pada sheet tambatan samping. Di sini kami mengambil data secara manual yang ditulis pada form survei yang telah kami siapkan. Nah, di sini kami membagi dalam 2 arah, yaitu arah 1 membagi ke arah Kupang dan arah 2 ke arah Naibaki. Selanjutnya ada periode pengamatan. Lakukan dari pukul 6 pagi sampai 8 pagi, lanjutkan dari pukul 11 siang sampai jam 1 siang, dan dilanjutkan pada pukul 16.00 atau jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, di sini warna kuning saya memberi tanda karena pada sheet lalu lintas sebelumnya telah kami menghitung total kendaraan per jam yang terjadi atau jam puncak terjadi pada pukul 16.30 sampai 17.30. Nah, di sini ada parameter yang kami hitung, yaitu pejalan kaki dengan panjang segmen 200 meter, parkir atau kendaraan berhenti panjang segmen 200 meter, kendaraan masuk keluar dengan panjang segmen 200 meter, dan kendaraan melambat panjang segmen 200 meter. Ini adalah data-data yang telah kami peroleh dari lapangan untuk arah 1 dan arah 2. Data-data. Selanjutnya kami menghitung total kejadian hambatan samping pada interval waktu 15 menit. Menggunakan fungsi sum untuk pejalan kaki, kendaraan berhenti, dan masuk keluar, dan kendaraan melambat. Kita bisa menjumlahkannya saja. Bisa di copy ke bawah. Untuk periode waktunya sama juga, bisa di copy saja ke bawah. Untuk arah 2 juga sama. Selanjutnya kami melihat terjadi jam puncak pada periode waktu 4 sore sampai 6 sore. Maka dari itu kami
mengambil kejadian hambatan samping per 200 meter yang diperoleh dari 16.00 sampai 18.00. Bisa dilihat kami membuatkan grafik di sini untuk kejadian hambatan samping untuk arah 1 terjadi kejadian hambatan samping paling besar pada pukul 16.30 sampai 16.45 dengan total kejadian hambatan samping per 200 meter yaitu 56. Bisa dilihat pada grafik. Untuk arah 2 juga sama, terjadi pada pukul 4 sore sampai dengan 6 sore. Di sini total kejadian hambatan samping paling tinggi terjadi pada pukul 17.30 sampai 17.45 dengan kejadian HS-nya 21. Bisa dilihat pada grafik tersebut. Nah, selanjutnya saya menjumlahkan total kejadian hambatan samping untuk dua arah. Nah, di sini saya menjumlahkan dua arahnya yaitu dari 33 kejadian hambatan samping ditambah 10 untuk arah 1 dan 2. Nah, diperoleh data sebagai 43 sampai 56. Nah, bisa dilihat pada grafik sendiri, total kejadian hambatan samping untuk dua arah paling tinggi terjadi pada pukul 16.30 sampai 16.45. Selanjutnya, kami masuk pada formulir jalan luar kota 1. Di sini, untuk jalan luar kotanya, data masukan yang kami masukkan yaitu data umum, data geometri jalan, data lalu lintas, dan data hambatan samping. Di sini bisa dilihat tanggal, waktu, bisa dilihat 15 November 2024 dengan waktu pengamatan dari 6 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia bagian tengah. Status jalan yaitu jalan nasional, arteri primer dengan nama jalan Terusan Timur Raya, segmen antara Baki dan Tanah Merah dengan tipe jalan 2 lajur ke arah tak terbagi dengan kelas jalan kelas 1, fungsi jalannya adalah arteri primer. Nah, bisa dilihat sendiri di sini untuk nomor 3 penumpang jalan, yaitu dengan parameter sebagai berikut. Lebar jalur lalu lintas efektif untuk sisi A 3 meter dan sisi B 3 meter dan total 6 meter dan rata-rata 3 meter. Untuk lebar bahu efektif untuk sisi A 1,5 meter, sisi B 1,5 meter dan total 3 meter dan rata-rata 1,5 meter. Selanjutnya kita lihat pada kondisi permukaan jalan. Nah, kondisi jalur lalu lintas untuk sisi A tipe perkerasannya adalah aspal dan sisi B tipe perkerasannya adalah aspal dengan kondisi perkerasan untuk sisi A dan sisi B yaitu kondisinya sangat baik. Nah, selanjutnya pada kondisi bahu. Untuk bahu luar tipe perkerasannya adalah kerikil pada sisi A, pada sisi B untuk bahu luar tipe perkerasannya kerikil. Karena jalan tersebut tidak ada bahu dalam, maka kami kosongkan saja. Nah, untuk beda tinggi terhadap muka perkerasan jalan dengan 1 cm untuk bahu luar pada sisi A rata dan untuk sisi B juga rata. Selanjutnya, untuk penggunaan bahu lalu lintas atau parkir atau kendaraan berhenti pada sisi A berhenti sementara, pada sisi B berhenti sementara, dan batas kecepatan tidak ada untuk sisi A dan sisi B. Selanjutnya pada arus lalu lintas. Kita bisa lihat di sini EMP. EMP merupakan ekuivalensi mobil penumpang. Nah, ekuivalensi mobil penumpang adalah faktor koreksi untuk kendaraan sedang, bus besar, truk besar, dan sepeda motor yang dibandingkan terhadap mobil penumpang sebanding dengan dampaknya terhadap kapasitas jalan. Bisa dilihat pada halaman 32 pada materi arus lalu lintas. Faktor konversi untuk jenis kendaraan sedang, bus besar, truk besar, dan sepeda motor yang dibandingkan terhadap mobil penumpang sehubung dengan dampaknya kapasitas jalan. Nah, maka dari itu untuk arah 1 dan arah 2 untuk nilai EMP-nya untuk mobil penumpang tetap kami menggunakan 1. Selanjutnya MP untuk kendaraan sedang, bus besar, truk besar, sepeda motor. Bisa dilihat pada halaman 5
pada materi nomor 7 jalan berkota. Namanya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri dengan tipe alignment datar pada nilai ANP untuk segmen jalan umum tipe 2/2 TT. Nah, tipe alignmentnya datar dengan total kendaraan per jam lebih besar dari 1900, yaitu bisa dilihat sheet lalu lintas. Nah, bisa dilihat total arus lalu lintasnya 2399. Maka dari itu, kami menggunakan ekuivalensi mobil penumpang untuk kendaraan sedang 1,3, untuk bus besar 1,5, untuk truk besar 2,5, dan UMP untuk sepeda motor dengan lebar jalur lalu lintasnya adalah lebih kecil sama dengan 6 meter. Maka kami menggunakan 0,6 untuk UMP sepeda motor. Nah, kami masukkan UMP-nya di sini untuk arah 1. Nah, bisa dilihat sendiri untuk kendaraan per jam. Kendaraan per jam sendiri diperoleh dari sheet lalu lintas yang telah kami hitung sebelumnya, yaitu 437 untuk mobil penumpang, kendaraan sedang yaitu 7, bus besar yaitu 51, truk besar 14, dan sepeda motor 902. Ini diperoleh dari sheet lalu lintas. Pada ini bisa dilihat. Ini yang telah kami hitung sebelumnya. Nah, untuk arah 1 dan arah 2 datanya kami masukkan. Nah, untuk Ki arah 1, untuk satuan kendaraan per jam, kami menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan tiap golongan kendaraan mobil penumpang sampai sepeda motor. Kami mendapatkan 1411 kendaraan per jam untuk arah 1 dan untuk arah 2 988 kendaraan per jam. Kami bisa menghitung totalnya, yaitu penjumlahan untuk arah 1 dan arah 2 yang diperoleh 2399. Selanjutnya untuk satuan SMP per jam. Nah, ini didapat dari bobot dari MP mobil penumpang itu 1 dikali dengan 437 kendaraan per jam. Diperoleh 437 SMP per jam. Nah, untuk kendaraan sedang dikalikan bobot yaitu 1,3 dikali 7 kendaraan per jam. Diperoleh 9,1. Untuk bus besar juga sama, bobot dikalikan kendaraan per jam yaitu 1,5 dikali 51 diperoleh 76,5. Untuk truk besar juga sama, yaitu bobot dikali dengan kendaraan per jam yaitu 14 dikali 2,5. Untuk sepeda motor juga sama, yaitu bobot dikali jumlah kendaraan per jam. Untuk sepeda motor yaitu 0,6 dikali 902 kendaraan per jam, diperoleh hasil 541,2 SMP per jam. Untuk totalnya yaitu penjumlahan dari tiap golongan kendaraan yang memperoleh 1098,8 SMP per jam. Untuk arah 2 juga sama, dikalikan untuk satuan SMP per jam dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Nah, selanjutnya cara 2 juga sama, yang menjumlahkan dari tiap golongan kendaraan. Diperoleh 732,8 SMP per jam. Dengan totalnya 1122,6 SMP per jam untuk dua arah. Nah, di sini kami menghitung persen arah 1 dan arah 2. Untuk arah 1 diperoleh dari untuk SMP per jam dari arah 1 dengan totalnya dibagi total SMP per jam. Diperoleh 0,6. Selanjutnya persen arah 2, yaitu diperoleh dari total arah 2 untuk satuan SMP per jam dibagi totalnya 1822,6. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi persentase atau persen. Nah, di sini diperoleh 60%
untuk arah 1 dan arah 2 40%. Maka pemisahan arahnya dalam persen yaitu 60 sampai 40%. Nah, bisa dilihat pada bahan ajar halaman 20. Nah, pada pemisahan arus yaitu 60. Selanjutnya, faktor SMP diperoleh dari kendaraan atau mohon maaf, SMP per jam untuk dua arah dibagi dengan kendaraan per jam yaitu 1822 dibagi 2399 kendaraan per jam. Maka diperoleh FSMP 0,76. Selanjutnya kami masuk pada nomor 8, kelas hambatan samping. Di sini perhitungan frekuensi kejadian per jam per 200 meter dari segmen yang diamati pada kedua sisi. Tipe kejadian hambatan samping ada pejalan kaki, parkir, kendaraan masuk keluar, dan kendaraan melambat. Nah, bisa dilihat simbolnya. Di sini bobotnya untuk pejalan kaki 0,6, untuk parkir 0,8, untuk kendaraan masuk keluar 1, untuk kendaraan melambat 0,4. Di sini frekuensi kami peroleh dari penjumlahan dari arah 1 dan arah 2 pada jam puncak. Dengan zoom buka kurung terbit hambatan samping pada arah 1 pejalan kaki kami blok lagi, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk parkir atau kendaraan berhenti sama dengan zoom buka kurung pada shift hambatan samping. Untuk arah 1 parkir atau kendaraan berhenti kami blok ke arah 1, untuk arah 2 kurung, enter. Untuk kendaraan masuk keluar juga sama, yaitu sama dengan zoom kurung ditambah samping untuk arah 1 blok, untuk arah 2 blok, kurung, enter. Nah, untuk kendaraan melambat juga sama, maka saya skip saja. Nah, di sini ada bobot diperoleh dari 13 atau bobotnya dikali dengan frekuensi, yaitu untuk pejalan kaki 0,6 dikali frekuensi 26, diperoleh 15,6. Bisa di copy saja ke bawah. Nah, selanjutnya kami menghitung jumlah kejadian hambatan samping. Nah, jumlah sendiri kami menggunakan fungsi sum pada kolom bobot diperoleh 114,8. Maka kelas hambatan sampingnya adalah rendah. Kenapa rendah? Karena dia lebih kecil dari 149 atau 114,8 ini masih berada dalam interval 50 sampai 149. Maka kategori kelas hambatan sampingnya adalah rendah. Bisa dilihat pada materi pada halaman 23. Nah, di sini ciri khususnya untuk rendah yaitu pedalaman jalan melalui wilayah pedesaan di mana terdapat beberapa bangunan dan kegiatan samping jalan. Selanjutnya kami masuk pada formulir 2 jalan luar kota. Data masukan yaitu data umum, geometri jalan, lalu lintas, dan hambatan samping. Tanggal, waktu, status jalan, nama jalan, segmen antara, tipe jalan, kelas jalan, dan fungsi jalan sama dengan formulir sebelumnya, bisa dibaca saja. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, kapasitas derajat kejenuhan, kecepatan menanjak pada kapasitas. Nah, di sini ada rumus kapasitas dengan C sama dengan C0, yaitu kapasitas dasar dikali FCL atau faktor lebar lajur atau jalur dikali FCPA atau faktor pemisah arah dikali FCHS atau faktor hambatan samping. Nah, di sini ada
arah. Nah, arah kami menggunakan saat ini untuk arah 1. Selanjutnya untuk kapasitas dasar. Kapasitas dasar atau channel diperoleh dari tabel 3-1 pada halaman 16. Halaman 16. Untuk tabel 3-1, channel sama dengan segmen jalan untuk tipe jalan 22 TT dan 4/2 T. Dengan tipe alignment, punya kami adalah alignment datar, maka diambil SMP per jam adalah 4000. Kami masukkan 4000. Nah, selanjutnya untuk lebar jalur atau faktor koreksi akibat lebar jalur FCL 0,91 diperoleh dari tabel 3-4 pada halaman 19 atau bahan aja 19. Nah, di sini jenis jalan kami yaitu atau tipe jalan kami 2/2 TT atau 2/2 lajur 2 arah tak terbagi dengan total 2 arah. Untuk lebar jalur atau lebar jalur efektif, dengan lebar jalur efektif punya kami adalah 6 meter, maka faktor koreksi akibat lebar lajur atau FCL diambil 0,91. Bisa dilihat di sini. Untuk FCPA 0,94 diperoleh dari tabel 3-5 pada halaman 20. Nah, di sini faktor pemisahan arus 60-40%, maka kami menggunakan FCPA 0,94. Kenapa kami menggunakan 60-40%? Karena pada perhitungan pada formulir 1, kami memperolehnya untuk pemisahan arah 60-40%. Maka kami mengambilnya untuk FCPA 0,94. Bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya untuk faktor hambatan samping FCHS 0,97 diperoleh pada tabel 3-8 di halaman 24. Nah, dengan tipe jalan kami yaitu 2/2 TT dengan kelas hambatan samping yang telah kami hitung sebelumnya yaitu rendah, maka bisa dilihat di sini untuk lebar bahu efektif. Karena lebar bahu efektif kami yaitu 1,5 meter, ya, maka bisa dilihat di sini 1,5 meter untuk lebar bahu. Nah, selanjutnya untuk kelas hambatan samping rendah, maka kami bisa lihat untuk lebar 1,5 meter. Untuk FCHS kami mengambilnya 0,97. Bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya untuk kapasitas. Kapasitas kami tinggal mengkalikannya saja sesuai rumus yang telah disiapkan. Kami mendapatkan hasil 3318,95 SMP per jam. Selanjutnya untuk arus lalu lintas kit total dengan satuan SMP per jam diperoleh dari formulir JK1 yaitu di sini. Ini adalah SMP per jam untuk 2 arah 1822,6 SMP per jam. Nah, kami masukkan di sini. Nah, untuk derajat kejenuhan sendiri yaitu kit total atau arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Nah, diperoleh 0,55 yaitu 1822,6 SMP per jam dibagi 3318,95 SMP per jam. Atau arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Diperoleh 0,55. Selanjutnya kecepatan naik pada kondisi kapasitas tidak kami hitung karena tipe alignment jalan kami yaitu datar, maka kami skip saja. Hanya tingkat pelayanan yaitu C. Bisa lihat nanti untuk kesimpulannya pada level of service. Untuk lajur pendakian tidak kami hitung karena jenis alignment kami yaitu datar. Selanjutnya kami masuk pada sheet level of service atau tingkat pelayanan. Dari hasil analisis kelompok kami
pada Jalan Terusan Timur Raya, Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, depan Pertamina Baki, maka dapat kami simpulkan bahwa kinerja lalu lintas atau tingkat pelayanan pada jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal, yaitu sebesar 0,55 hingga masih dalam batasan arus yang stabil dengan tingkat pelayanan C, yaitu bisa dilihat pada gambar ini, masih dalam batasan arus stabil, operasi atau gerak kendaraan mulai dipengaruhi kendaraan lain, pengemudi terbatas dalam memiliki kecepatan, karena ruang lingkupnya dengan arus lalu lintas dibagi kapasitas atau Q bagi C masih dalam interval 0,45 sampai 0,74, yaitu 0,55. Bisa dilihat di sini. Nah, di kesimpulan kami, tingkat pelayanan C sesuai dengan keadaan di lapangan yang kami survei. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari hasil presentasi saya. Mohon untuk saran dan kritik yang membangun. Sekian dan terima kasih.